Dalam dunia keuangan, dua istilah yang sering kita dengar adalah aset dan liabilitas. Kedua konsep ini menjadi pondasi dalam memahami kondisi keuangan pribadi maupun bisnis. Namun seringkali kita salah memahami arti sebenarnya dari aset dan liabilitas ini, yang akhirnya membuat kita terjebak dalam keputusan keuangan yang tidak optimal. Oleh karena itu, memahami perbedaan, contoh, dan implikasi dari kedua istilah ini sangatlah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Mengapa ini penting? Karena aset dan liabilitas adalah dua sisi koin yang menentukan apakah kita akan menuju kebebasan finansial atau terjebak dalam hutang. Aset adalah apa yang menambah kekayaanmu, sedangkan liabilitas adalah apa yang menguranginya. Namun banyak orang keliru menganggap barang yang sebenarnya liabilitas sebagai aset, dan ini adalah kesalahan yang umum terjadi. Dalam video ini kita akan membahas 20 ilmu penting tentang aset dan liabilitas yang harus kamu tahu. Setiap poin akan dijelaskan secara mendetail untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana membangun aset yang produktif dan mengelola liabilitas agar tidak menjadi beban. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui. Yang pertama, yaitu adalah apa itu aset. Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau sebuah perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contoh aset meliputi uang tunai, properti, saham, obligasi, hingga hak kekayaan intelektual seperti paten. Secara sederhana, aset adalah apa yang membuatmu lebih kaya, baik sekarang maupun di masa depan. Dalam pengelompokan keuangan, aset dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu adalah aset tetap dan aset lancar. Aset tetap adalah barang atau investasi jangka panjang seperti properti, tanah, atau mesin. Sedangkan aset lancar mencakup barang-barang yang dapat diuangkan dalam waktu cepat, seperti uang tunai atau piutang usaha. Penting untuk memahami bahwa tidak semua yang dimiliki adalah aset produktif. Sebuah mobil misalnya, seringkali dianggap sebagai aset, tetapi jika mobil itu hanya digunakan untuk keperluan pribadi tanpa memberikan penghasilan, maka itu lebih mendekati liabilitas karena memerlukan biaya perawatan, pajak, dan bahan bakar. Aset juga dapat mencakup investasi dalam diri sendiri, seperti pendidikan dan keterampilan. Hal-hal ini mungkin tidak memiliki nilai langsung di pasar, tetapi dapat meningkatkan pendapatan dan peluang di masa depan. Dengan kata lain, investasi pada pengembangan diri juga bisa dianggap sebagai aset. Memahami apa itu aset adalah langkah pertama dalam membangun kekayaan. Kamu perlu memeriksa kembali daftar barang yang kamu miliki dan bertanya, apakah ini benar-benar menghasilkan pendapatan atau hanya menghabiskan uang? Jika menghasilkan, maka itu adalah aset sejati yang layak dipertahankan atau bahkan dikembangkan. Kemudian, ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui yang kedua adalah apa itu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Ini bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Contoh liabilitas meliputi hutang kartu kredit, hipotek, pinjaman usaha, atau bahkan tagihan bulanan seperti listrik dan air. Dalam konteks keuangan, liabilitas adalah apa yang mengurangi kekayaan bersihmu. Semakin besar liabilitasmu dibandingkan asetmu, semakin sulit untuk mencapai kestabilan finansial. Oleh karena itu, mengelola liabilitas dengan bijak adalah bagian penting dari strategi keuangan. Liabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis utama, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mencakup hutang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti tagihan kartu kredit atau pinjaman kecil. Sedangkan liabilitas jangka panjang mencakup hutang yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk dilunasi, seperti hipotek rumah atau pinjaman pendidikan. Salah satu kesalahan umum dalam manajemen keuangan adalah tidak memprioritaskan pelunasan liabilitas dengan bunga tinggi.
Bunga ini dapat menumpuk dan membuat hutang semakin besar seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk membuat rencana pelunasan hutang yang terstruktur. Meskipun liabilitas sering dianggap sebagai hal yang negatif, ada beberapa liabilitas yang dapat bersifat produktif. Misalnya, pinjaman untuk membeli properti yang menghasilkan pendapatan sewa bisa menjadi langkah yang cerdas. Namun, ini membutuhkan perhitungan yang matang agar hutang tidak menjadi beban finansial. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui yang ketiga adalah perbedaan fundamental antara aset dan liabilitas. Salah satu hal yang harus dipahami dalam dunia keuangan adalah perbedaan mendasar antara aset dan liabilitas. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan mampu menambah kekayaan. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar dan mengurangi kekayaan bersih. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini sangat penting untuk membuat keputusan finansial yang bijak. Perbedaan utama terletak pada dampaknya terhadap keuangan. Aset meningkatkan kekayaanmu secara langsung atau tidak langsung. Contohnya adalah rumah yang disewakan, saham yang memberikan dividen, atau deposito yang menghasilkan bunga. Sebaliknya, liabilitas seperti hutang kartu kredit atau hipotek rumah tanpa penghasilan tambahan justru mengurangi kekayaan karena membutuhkan pembayaran berkala. Pemahaman ini juga membantu dalam menganalisis laporan keuangan pribadi atau bisnis. Dalam neraca keuangan, aset biasanya berada di sisi kiri sedangkan liabilitas di sisi kanan. Selisih antara keduanya disebut ekuitas, yang mencerminkan nilai bersih seseorang atau perusahaan. Jika aset lebih besar daripada liabilitas, ekuitas adalah positif. Namun, jika liabilitas lebih besar, artinya ekuitas negatif yang merupakan tanda bahaya keuangan. Selain itu, ada kategori abu-abu dalam pembahasan ini. Beberapa barang atau properti dapat menjadi aset atau liabilitas tergantung pada bagaimana penggunaannya. Misalnya, mobil pribadi adalah liabilitas karena membutuhkan biaya operasional. Tetapi jika digunakan sebagai alat transportasi layanan seperti taksi online, mobil tersebut dapat menjadi aset yang menghasilkan pendapatan. Memahami perbedaan ini memberikan kendali lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengidentifikasi mana yang merupakan aset dan mana yang liabilitas, kamu bisa lebih fokus untuk meningkatkan aset produktif dan mengurangi liabilitas yang tidak perlu. Ini adalah dasar dari strategi untuk mencapai kebebasan finansial. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu tahu yang keempat adalah bagaimana cara membangun aset yang produktif. Membangun aset yang produktif adalah langkah utama menuju stabilitas keuangan. Aset produktif adalah aset yang memberikan penghasilan pasif, seperti properti yang disewakan, investasi di pasar saham, atau bisnis yang berjalan tanpa keterlibatan penuh dari pemilik. Proses membangun aset ini membutuhkan perencanaan dan komitmen yang matang. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan finansialmu. Identifikasi tujuan jangka pendek dan panjang, seperti menabung untuk pendidikan anak, membeli rumah, atau pensiun dini. Setelah tujuan ditetapkan, kamu bisa memilih jenis aset yang sesuai. Contohnya, investasi di saham cocok untuk jangka panjang, sedangkan deposito lebih baik untuk kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, diversifikasi aset adalah kunci keberhasilan. Jangan menaruh semua dana di satu jenis aset saja. Kombinasi antara properti, saham, obligasi, dan tabungan akan mengurangi resiko kerugian. Diversifikasi ini juga memberikan fleksibilitas ketika salah satu aset tidak berkinerja baik, karena aset lain dapat menyeimbangkannya. Investasi pada aset produktif juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Pelajari pasar saham jika kamu ingin menjadi investor, atau pelajari bisnis properti jika ingin membeli rumah untuk disewakan. Kamu bisa mengikuti kursus, membaca buku, atau meminta saran dari ahli untuk memperdalam pemahaman. Yang tak kalah penting, membangun aset produktif membutuhkan waktu. Jangan berharap hasil instan. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan biarkan asetmu berkembang seiring waktu.
Sabar dan konsisten adalah kunci keberhasilan dalam membangun aset yang memberikan manfaat berkelanjutan. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang kelima adalah mengidentifikasi liabilitas tersembunyi. Seringkali liabilitas tersembunyi adalah penyebab utama kebocoran keuangan. Liabilitas tersembunyi adalah kewajiban yang tidak terlihat jelas, tetapi tetap memberikan dampak negatif pada kondisi finansial. Contohnya termasuk biaya berlangganan layanan yang jarang digunakan, cicilan dengan bunga tinggi, atau kebiasaan belanja yang tidak terkendali. Langkah pertama untuk mengidentifikasi liabilitas tersembunyi adalah memeriksa laporan keuangan atau tagihan bulanan. Tinjau semua pengeluaran yang tampak kecil tetapi terjadi secara rutin, seperti biaya langganan aplikasi streaming atau pembayaran bunga kartu kredit. Pengeluaran kecil ini dapat menjadi besar jika diakumulasi dalam 1 tahun. Selain itu, penting untuk mengevaluasi kebiasaan konsumsi. Misalnya, membeli barang dengan cicilan berbunga tinggi seringkali dianggap ringan karena pembayaran kecil setiap bulan. Namun, jika dihitung total, bunga yang dibayar bisa jauh melebihi harga barang tersebut. Ini adalah contoh liabilitas yang tersembunyi di balik pembelian. Liabilitas tersembunyi juga bisa muncul dari keputusan investasi yang salah. Misalnya, membeli properti yang nilainya menurun atau kendaraan dengan depresiasi tinggi. Meskipun terlihat seperti aset, properti atau kendaraan ini justru menjadi liabilitas karena tidak memberikan pengembalian yang sesuai. Mengelola liabilitas tersembunyi membutuhkan kesadaran dan perubahan kebiasaan. Buat daftar semua kewajiban, kecil maupun besar, dan tentukan mana yang dapat dihapus atau dikurangi. Dengan begitu, kamu bisa mengarahkan lebih banyak uang untuk membangun aset produktif daripada membayar liabilitas yang tidak perlu. Kemudian, ilmu tentang aset dan liabilitas yang keenam adalah pentingnya mengelola liabilitas dengan bijak. Mengelola liabilitas dengan bijak adalah salah satu kunci keberhasilan finansial. Liabilitas jika dikelola dengan buruk dapat menggerogoti pendapatanmu dan membuatmu terjebak dalam siklus hutang. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, liabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aset produktif. Langkah pertama dalam pengelolaan liabilitas adalah memahami jumlah total hutang yang dimiliki. Banyak orang tidak menyadari jumlah liabilitas mereka karena tidak mencatat semua kewajiban keuangan. Membuat daftar hutang dan kewajiban lainnya membantu memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuanganmu. Selanjutnya, prioritas harus diberikan pada pelunasan liabilitas dengan bunga tinggi terlebih dahulu. Misalnya, hutang kartu kredit memiliki bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman rumah. Membayar hutang dengan bunga tinggi lebih cepat akan mengurangi beban bunga yang terus bertambah setiap bulan. Kebiasaan belanja yang sehat juga penting untuk mengelola liabilitas. Hindari membeli barang dengan cara mencicil, kecuali barang tersebut benar-benar memberikan nilai tambah atau menghasilkan pendapatan. Pilih metode pembayaran tunai jika memungkinkan, sehingga tidak ada tambahan bunga atau biaya. Mengelola liabilitas dengan bijak tidak hanya tentang melunasi hutang, tetapi juga tentang mencegah timbulnya liabilitas baru yang tidak perlu. Jadikan pengelolaan liabilitas sebagai kebiasaan harian, sehingga kamu bisa fokus pada membangun kekayaan jangka panjang tanpa terbebani hutang. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ketujuh yang harus kamu ketahui adalah bagaimana aset dapat menambah pendapatan. Salah satu keunggulan utama dari memiliki aset produktif adalah kemampuannya untuk menambah pendapatan. Aset yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penghasilan pasif yang stabil. Misalnya, properti yang disewakan atau saham yang memberikan dividen secara rutin. Aset juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang melalui apresiasi nilai. Contohnya adalah investasi di properti atau emas, yang cenderung meningkat nilainya seiring waktu. Meskipun keuntungan ini tidak langsung dirasakan, nilai yang bertambah akan memberikan manfaat besar di masa depan. Selain itu,
Aset seperti bisnis juga dapat memberikan arus kas yang konsisten. Jika kamu memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, aset ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan peluang untuk ekspansi. Misalnya, keuntungan dari bisnis Anda digunakan untuk membeli aset lain seperti properti atau kendaraan komersial. Yang tidak kalah penting adalah aset seperti hak kekayaan intelektual. Misalnya hak cipta lagu, paten, atau merek dagang. Juga bisa menghasilkan pendapatan melalui royalti. Contoh nyata adalah penulis lagu yang terus menerima pembayaran setiap kali lagunya diputar di radio atau platform streaming. Untuk memaksimalkan pendapatan dari aset, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerjanya. Aset yang tidak lagi memberikan keuntungan sebaiknya dijual atau dialihkan ke investasi lain yang lebih menguntungkan. Dengan begitu, setiap aset yang dimiliki memberikan kontribusi optimal terhadap keuanganmu. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-8 adalah liabilitas baik versus liabilitas buruk. Tidak semua liabilitas itu buruk. Dalam dunia keuangan ada konsep liabilitas baik dan liabilitas buruk. Liabilitas baik adalah hutang yang digunakan untuk membeli aset produktif atau meningkatkan nilai dirimu, seperti pendidikan atau bisnis. Sebaliknya, liabilitas buruk adalah hutang yang hanya digunakan untuk konsumsi tanpa nilai tambah, seperti hutang kartu kredit untuk belanja barang mewah. Liabilitas baik memberikan peluang untuk meningkatkan penghasilan atau membangun kekayaan. Contohnya adalah pinjaman usaha yang digunakan untuk membeli alat produksi. Meskipun ada kewajiban untuk membayar hutang tersebut, alat produksi tersebut dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang melebihi biaya hutang. Sebaliknya, liabilitas buruk cenderung bersifat konsumtif dan tidak memberikan pengembalian. Contoh umum adalah pembelian barang dengan cicilan berbunga tinggi. Barang tersebut seperti gadget atau pakaian cenderung mengalami depresiasi nilai sehingga tidak memiliki manfaat jangka panjang. Menentukan apakah sebuah liabilitas baik atau buruk membutuhkan analisis mendalam. Pertimbangkan faktor seperti tingkat bunga, potensi penghasilan dari aset yang dibeli, dan apakah hutang tersebut benar-benar diperlukan. Jangan hanya tergoda oleh kemudahan mendapatkan pinjaman. Menghindari liabilitas buruk adalah langkah awal menuju kebebasan finansial. Fokuslah pada liabilitas baik yang mendukung tujuan keuangan jangka panjangmu. Dengan begitu, hutang yang kamu miliki menjadi alat yang produktif, bukan beban yang membebani. Kemudian, ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-9 adalah strategi mengubah liabilitas menjadi aset. Liabilitas yang ada saat ini tidak selalu harus menjadi beban selamanya. Dengan strategi yang tepat, beberapa liabilitas dapat diubah menjadi aset yang produktif. Contoh klasik adalah pinjaman pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan, sehingga menghasilkan pendapatan lebih besar di masa depan. Salah satu cara untuk mengubah liabilitas menjadi aset adalah dengan menginvestasikan dana pinjaman pada bisnis atau proyek yang memberikan pengembalian. Misalnya, seseorang mengambil pinjaman untuk membeli properti yang kemudian disewakan. Dalam kasus ini, properti menjadi aset yang memberikan pendapatan, sementara liabilitas atau hutang secara bertahap dilunasi dari hasil sewa. Mengelola liabilitas dengan pendekatan investasi juga memerlukan perencanaan yang matang. Pastikan bahwa aset yang dibeli benar-benar memiliki potensi penghasilan. Lakukan analisis resiko dan hitung potensi keuntungan sebelum mengambil keputusan besar seperti meminjam untuk investasi. Contoh lain adalah menggunakan kendaraan pribadi untuk layanan transportasi seperti taksi online. Meskipun mobil awalnya merupakan liabilitas karena membutuhkan biaya operasional, dengan memanfaatkannya untuk menghasilkan pendapatan, mobil tersebut bisa dianggap sebagai aset produktif. Mengubah liabilitas menjadi aset bukanlah hal yang mudah dan memerlukan disiplin tinggi. Namun dengan pemikiran kreatif dan pengelolaan yang baik,
kamu dapat memanfaatkan apa yang awalnya liabilitas menjadi peluang untuk memperkuat kondisi keuanganmu. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-10 adalah mengapa aset berwujud penting dalam perencanaan keuangan. Aset berwujud adalah jenis aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat atau disentuh, seperti properti, kendaraan, atau logam mulia. Dalam perencanaan keuangan, aset berwujud sering dianggap sebagai elemen penting karena stabilitas dan nilainya yang cenderung bertahan atau meningkat seiring waktu. Properti sebagai contoh adalah aset berwujud yang banyak dipilih karena memberikan manfaat ganda. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau usaha, properti seringkali mengalami apresiasi nilai, membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang solid. Logam mulia seperti emas juga memiliki posisi penting dalam perencanaan keuangan. Sebagai aset berwujud, emas tidak hanya tahan terhadap inflasi, tetapi juga mudah dicairkan saat dibutuhkan. Ini membuatnya menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin menyimpan kekayaan dalam bentuk yang mudah diakses. Namun, memiliki aset berwujud memerlukan perencanaan tambahan, terutama dalam hal perawatan dan biaya operasional. Kendaraan misalnya, meskipun dapat digunakan sebagai alat transportasi atau bahkan menghasilkan pendapatan, kendaraan selalu memerlukan biaya rutin seperti bahan bakar, asuransi, dan perawatan. Dalam strategi keuangan jangka panjang, memiliki kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud adalah langkah yang bijak. Dengan demikian, kamu dapat menikmati manfaat langsung dari aset fisik sambil tetap memanfaatkan keuntungan dari aset tak berwujud, seperti saham atau obligasi. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui yang ke-11 adalah peran aset tidak berwujud dalam menumbuhkan kekayaan. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan goodwill perusahaan. Meskipun tidak terlihat, aset jenis ini memainkan peran besar dalam menumbuhkan kekayaan, terutama di era digital. Hak cipta adalah salah satu contoh aset tidak berwujud yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Seorang penulis buku misalnya, dapat terus menerima royalti setiap kali bukunya terjual. Begitu pula dengan pembuat musik yang mendapatkan bayaran setiap kali lagunya digunakan dalam media. Paten memberikan perlindungan hukum bagi inovasi atau produk baru yang diciptakan seseorang atau perusahaan. Pemegang paten dapat memonetisasi penemuannya dengan menjual lisensi kepada pihak lain, menghasilkan pendapatan tanpa harus memproduksi sendiri barang tersebut. Merek dagang atau branding juga merupakan aset tidak berwujud yang memiliki dampak besar pada nilai perusahaan. Contohnya adalah merek terkenal yang dapat menarik pelanggan karena reputasi dan pengenalan mereknya. Nilai merek ini seringkali dihitung dalam miliaran dolar. Mengembangkan aset tidak berwujud memerlukan waktu, kreativitas, dan perlindungan hukum. Namun, jika dikelola dengan benar, aset jenis ini dapat memberikan keuntungan finansial yang berkelanjutan dan meningkatkan kekayaan secara signifikan. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui yang ke-12 adalah hubungan antara aset dan arus kas positif. Aset yang dimiliki tidak hanya memberikan keuntungan jangka panjang, tetapi juga dapat menjadi sumber arus kas positif. Misalnya properti sewa atau bisnis kecil yang dijalankan dengan baik bisa menghasilkan pendapatan rutin setiap bulan. Arus kas positif dari aset penting untuk menjaga likuiditas keuangan. Dengan pendapatan yang stabil dari aset, kamu bisa memenuhi kebutuhan harian tanpa harus mengandalkan hutang atau menjual aset lainnya. Ini memberikan keamanan finansial yang lebih besar. Namun, tidak semua aset langsung memberikan arus kas positif. Sebagian aset memerlukan waktu atau investasi awal sebelum menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah bisnis baru yang memerlukan modal besar di awal, tetapi memberikan keuntungan
setelah beberapa tahun berjalan. Strategi penting untuk memaksimalkan arus kas positif adalah memilih aset yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. Jika fokusmu adalah pendapatan pasif, maka properti sewa, investasi saham dividen, atau bisnis kecil mungkin menjadi pilihan terbaik. Arus kas positif dari aset juga bisa digunakan untuk membangun aset lain. Pendapatan dari properti sewa misalnya dapat diinvestasikan kembali untuk membeli properti lain atau digunakan untuk memperluas bisnis. Dengan pendekatan ini, aset yang dimiliki terus bertambah dan memperkuat kekayaan secara keseluruhan. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu tahu. Yang ke-13 adalah dampak liabilitas terhadap arus kas negatif. Sebaliknya, liabilitas yang berlebihan dapat menciptakan arus kas negatif yang merugikan. Ketika pengeluaran untuk membayar hutang melebihi pendapatan, situasi ini dapat menyebabkan kesulitan finansial yang serius. Contoh umum dari arus kas negatif akibat liabilitas adalah pembayaran kartu kredit dengan bunga tinggi. Jika tagihan kartu kredit tidak dibayar lunas, bunga terus bertambah, membuat pengeluaran semakin besar setiap bulan. Arus kas negatif juga dapat terjadi karena liabilitas konsumtif, seperti pembelian barang-barang mewah dengan cara mencicil. Barang-barang ini biasanya tidak menghasilkan pendapatan, sehingga hanya menambah beban finansial. Untuk mencegah dampak buruk liabilitas terhadap arus kas, penting untuk membatasi pengeluaran dan fokus pada pengelolaan hutang. Buatlah anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa liabilitas tidak melebihi pendapatan. Dengan mengelola liabilitas secara hati-hati, kamu bisa membalikkan arus kas negatif menjadi positif. Pelunasan hutang dengan bunga tinggi dan pengurangan liabilitas konsumtif adalah langkah awal untuk memperbaiki kesehatan finansial. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-14 adalah resiko over-leveraging dalam pengelolaan liabilitas. Over-leveraging terjadi ketika seseorang atau perusahaan memiliki terlalu banyak liabilitas dibandingkan dengan aset atau pendapatannya. Ini adalah situasi berisiko tinggi yang seringkali menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan finansial. Salah satu penyebab utama over-leveraging adalah penggunaan hutang yang berlebihan untuk membiayai gaya hidup atau ekspansi bisnis tanpa perencanaan yang matang. Misalnya, meminjam uang untuk membeli barang mewah yang tidak memberikan nilai tambah. Resiko over-leveraging dapat meningkat jika terjadi perubahan mendadak dalam kondisi ekonomi, seperti kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan. Dalam situasi seperti ini, pembayaran hutang menjadi semakin sulit, menyebabkan tekanan keuangan yang lebih besar. Untuk menghindari over-leveraging, penting untuk membatasi liabilitas hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan dan produktif. Selain itu, menjaga risiko hutang terhadap pendapatan pada tingkat yang aman membantu mengurangi risiko. Mengelola liabilitas dengan cermat adalah langkah utama untuk mencegah over-leveraging. Dengan perencanaan yang hati-hati dan pengendalian pengeluaran, kamu dapat menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi resiko kebangkrutan. Kemudian, ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu tahu. Yang ke-15 adalah bagaimana menggunakan hutang sebagai alat untuk membangun aset. Hutang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang buruk, tetapi jika dikelola dengan bijak, hutang dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun aset. Hal ini dikenal sebagai hutang produktif, yaitu hutang yang digunakan untuk membeli atau membangun sesuatu yang menghasilkan pendapatan atau nilai jangka panjang. Contoh hutang produktif adalah pinjaman untuk membeli properti sewa. Meskipun kamu harus membayar cicilan bulanan, pendapatan dari sewa dapat membantu melunasi hutang tersebut sekaligus memberikan keuntungan tambahan. Properti itu sendiri juga kemungkinan akan mengalami kenaikan nilai seiring waktu. Demikian pula hutang untuk memulai bisnis dapat menjadi langkah yang cerdas jika direncanakan dengan baik.
Modal awal yang diperoleh dari pinjaman dapat digunakan untuk membeli peralatan, stok barang, atau kebutuhan operasional yang memungkinkan bisnis berkembang dan menghasilkan pendapatan. Namun, penting untuk memastikan bahwa hutang yang diambil benar-benar produktif. Jangan menggunakan hutang untuk membeli barang-barang konsumtif yang tidak memberikan nilai tambah, seperti elektronik terbaru atau kendaraan mewah yang hanya menjadi liabilitas. Kunci utama adalah mengelola hutang dengan bijaksana dan memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya. Dengan strategi yang tepat, hutang dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun kekayaan dan meningkatkan stabilitas finansial jangka panjang. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-16 adalah perbedaan antara liabilitas konsumtif dan liabilitas produktif. Tidak semua liabilitas sama. Dalam dunia keuangan, liabilitas dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu adalah liabilitas konsumtif dan liabilitas produktif. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk mengelola keuangan dengan baik dan memaksimalkan manfaat dari liabilitas yang dimiliki. Liabilitas konsumtif adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Contohnya adalah membeli gadget terbaru dengan kartu kredit atau liburan mahal yang dibiayai dengan pinjaman. Liabilitas ini cenderung menguras keuangan tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, liabilitas produktif adalah hutang yang digunakan untuk membeli atau menciptakan aset yang menghasilkan pendapatan atau nilai tambah. Contohnya adalah pinjaman untuk membeli properti investasi, memulai bisnis, atau melanjutkan pendidikan yang meningkatkan keterampilan dan potensi penghasilan. Memilih liabilitas produktif daripada liabilitas konsumtif memerlukan disiplin dan perencanaan. Fokus pada pengeluaran yang memberikan nilai tambah jangka panjang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan finansial secara keseluruhan. Dalam mengelola keuangan, penting untuk selalu mengevaluasi apakah liabilitas yang diambil adalah konsumtif atau produktif. Dengan membuat keputusan yang cerdas, kamu dapat mengurangi beban liabilitas dan memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui yang ke-17 adalah aset yang cepat cair dan pentingnya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan aset untuk segera diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Aset yang cepat cair seperti tabungan atau investasi di pasar uang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran keuangan, terutama dalam situasi darurat. Tabungan di bank adalah salah satu aset paling likuid karena dapat diakses kapan saja tanpa penurunan nilai. Meskipun bunga yang ditawarkan relatif kecil, aset ini sangat berguna untuk kebutuhan mendesak atau pembayaran rutin. Investasi di pasar uang seperti reksadana pasar uang juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Aset jenis ini memberikan keuntungan lebih besar daripada tabungan, namun tetap mudah dicairkan saat diperlukan. Sebaliknya, aset seperti properti atau barang berharga memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah. Meskipun nilai properti cenderung stabil atau meningkat, proses menjualnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Memiliki kombinasi aset yang likuid dan aset jangka panjang adalah strategi yang bijak. Dengan demikian, kamu dapat memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus menginvestasikan dana untuk tujuan jangka panjang. Kemudian ilmu tentang aset dan likuiditas yang harus kamu ketahui yang ke-18 adalah resiko menumpuk aset yang tidak produktif. Aset yang tidak produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan atau nilai tambah jangka panjang. Meskipun memiliki aset jenis ini dapat memberikan kenyamanan atau status sosial, terlalu banyak menumpuknya dapat menjadi resiko bagi stabilitas finansial.
Contoh aset tidak produktif termasuk barang-barang mewah seperti perhiasan, koleksi seni, atau kendaraan mahal yang jarang digunakan. Aset ini mungkin memiliki nilai jual, tetapi tidak memberikan arus kas atau manfaat finansial lainnya selama dimiliki. Resiko utama dari menumpuk aset tidak produktif adalah meningkatnya biaya perawatan dan penyimpanan. Misalnya, memiliki kendaraan tambahan memerlukan biaya pajak, asuransi, dan perawatan, yang pada akhirnya menjadi beban finansial. Sebaliknya, fokus pada aset produktif seperti properti sewa atau investasi saham dapat membantu membangun kekayaan jangka panjang. Aset ini tidak hanya mempertahankan nilai, tetapi juga menghasilkan pendapatan rutin. Untuk mengelola keuangan dengan baik, penting untuk mengevaluasi portofolio aset secara berkala. Hindari menumpuk aset yang tidak produktif dan alokasikan dana untuk aset yang memberikan manfaat jangka panjang dan kontribusi terhadap tujuan keuangan. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang ke-19 adalah pentingnya diversifikasi dalam pengelolaan aset. Diversifikasi adalah strategi dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan menyebar investasi ke berbagai jenis aset. Prinsipnya adalah jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang, yang berarti jangan hanya bergantung pada satu sumber investasi. Dalam konteks aset, diversifikasi dapat mencakup kombinasi antara aset likuid seperti tabungan, aset jangka panjang seperti properti, dan investasi di pasar modal seperti saham atau obligasi. Diversifikasi ini membantu melindungi kekayaan dari resiko penurunan nilai di salah satu jenis aset. Diversifikasi juga berlaku dalam jenis yang sama. Misalnya, jika kamu berinvestasi di saham, sebaiknya pilih saham dari berbagai sektor industri. Dengan cara ini, kerugian di satu sektor tidak akan terlalu mempengaruhi portofolio secara keseluruhan. Keuntungan lain dari diversifikasi adalah potensi untuk meningkatkan keuntungan. Dengan menyebar investasi ke berbagai aset, kamu dapat memanfaatkan peluang di pasar yang berbeda, sehingga meningkatkan keseluruhan hasil investasi. Meskipun diversifikasi penting, tetap diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkala. Kondisi pasar atau tujuan keuangan yang berubah memerlukan perubahan alokasi aset agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan resiko yang dihadapi. Kemudian ilmu tentang aset dan liabilitas yang harus kamu ketahui. Yang terakhir atau yang ke-20 adalah bagaimana membangun portofolio aset yang kuat untuk masa depan. Membangun portofolio aset yang kuat adalah langkah penting dalam mencapai stabilitas dan kebebasan finansial di masa depan. Portofolio yang baik tidak hanya terdiri dari berbagai jenis aset, tetapi juga dirancang untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang, sekaligus mengelola resiko secara efisien. Langkah pertama dalam membangun portofolio yang kuat adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Apakah tujuannya adalah membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman? Dengan memahami tujuan ini, kamu dapat memilih aset yang sesuai dengan jangka waktu dan tingkat resiko yang dapat diterima. Selanjutnya, dialokasikan aset berdasarkan tingkat likuiditas, pendapatan, dan pertumbuhan. Misalnya, simpan sebagian dana dalam aset likuid seperti tabungan untuk kebutuhan mendesak, sebagian lainnya dalam properti atau saham untuk pertumbuhan jangka panjang, dan sisanya dalam obligasi untuk pendapatan stabil. Jangan lupa pentingnya diversifikasi dalam portofolio, menyebarkan investasi di berbagai jenis aset, sektor atau lokasi geografis dapat mengurangi resiko kehilangan besar akibat penurunan nilai di satu area. Diversifikasi ini juga memungkinkan portofolio tetap tangguh dalam berbagai kondisi ekonomi. Terakhir, lakukan evaluasi dan penyesuaian portofolio secara berkala. Kondisi pasar, perubahan tujuan keuangan, atau faktor pribadi seperti usia dan toleransi resiko memerlukan revisi alokasi aset
agar portofolio tetap relevan dan optimal untuk masa depan. Dengan strategi yang matang, kamu dapat memastikan bahwa aset bekerja maksimal untuk mencapai tujuan finansialmu. Aset dan liabilitas adalah dua konsep mendasar dalam pengelolaan keuangan yang seringkali diabaikan. Dengan memahami perbedaan, hubungan, dan cara memanfaatkan keduanya, kamu dapat mengelola keuangan secara lebih cerdas dan strategis. Ilmu tentang liabilitas dan aset bukan hanya teori, tetapi alat yang nyata untuk mencapai kestabilan dan kesuksesan finansial. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk perjalanan keuanganmu. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.